Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dikasih umur yang lebih, ternyata kita bisa kembali ke tanah air. Nah, di Jeddah kita udah bikin dosa lagi gak, Bu? Di Haji Murah, Haji Murah di Jeddah, di Balat itu kita akan ngomel-ngomel gak? Dibohongin, nih katanya murah, tahu-tahu mahal. Kita marah-marah gak? Nanti di airportnya kita nunggu lama banget itu imigrasinya tuh. Saya sampai sekarang itu nggak pernah, Bu, haji pulang cepet, keluar cepet itu. Kalau nggak awal masuknya lama banget 3 jam sampai 5 jam, kalau nggak keluarnya, Pak. Keluar Saudinya itu bisa 3 jam sampai 5 jam. Kita marah-marah atau enggak? Belum lagi sama panitianya. Nanti kita marah-marah atau tidak? Ini udah permasalahan ujian kita udah mulai muncul lagi di situ. Padahal kita baru aja melaksanakan sesuatu yang mengantarkan kita ke surga. Nah, cuman yang buat kita yang kepengen hajinya cakep, oleh-oleh haji yang paling yang kita bawa kan tadi ya surga ya, surga dan pengampunan. Kalau saya dari satu tempat saya dikasih oleh-oleh ini umpamanya, Pak, ini barang mahal. Maka saya akan peliharanya, taruhnya pun di tempat yang paling baik. Mana yang paling aman? Yang paling aman kan saya taruh di kantong, Pak. Kalau yang nggak aman kan saya taruh di bawah kaki saya. Saya injak-injak. Tapi ini kan saya taruhnya di tempat yang terbaik. Sama nanti ketika kita selesai haji, mau ditaruh di mana tuh pengampunannya, Bu? Mau ditaruh di mana surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita taruh di tas koper kita yang cantik? Atau kita taruh di hati kita, di pikiran kita, sehingga kemana-mana ini dosa, saya nggak mau, kan dosa saya udah diampuni oleh Allah. Ini akan mengantarkan saya ke neraka, nggak mau, nanti saya tempatnya jadi pindah. Kalau ini yang dibawa oleh semua orang haji, Bu, maka Indonesia sudah menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan sudah sekian, mungkin ada 1 juta umat Islam yang sudah berhaji. Kalau oleh-oleh haji itu betul-betul dibawa, syarat untuk mendapatkan haji mabrur itu dibawa, maka umat Islam akan selalu berbagi, umat Islam akan selalu afsus salam, menebar kedamaian. Nggak ada lagi udah haji jadi maling, nggak ada lagi udah haji jadi koruptor, udah nggak ada lagi orang yang haji menzolimi orang lain. Kalau oleh-oleh hajinya kita bawa, kita pelihara dengan baik. Kalau enggak, ya habis haji sama aja dengan orang yang belum pergi haji. Terus kita mau narik nih, Pak, itu pahalanya, itu konsep sekarang yang dilakukan oleh Rasulullah ya, Rasulullah SAW ketika berhaji, ngapain aja sih Rasulullah? Pekerjaan utamanya apa sih sehingga haji Rasulullah kan pasti mabrur, Bu, pasti mabrur kalau hajinya Rasulullah SAW. Pasti beliau membawa semua janji-janji Allah untuk seorang yang melaksanakan pergi haji. Nah, adakah satu amalan tertentu selain manasik, Bu, ya? Selain yang manasik yang dilakukan oleh Rasul yang khusus banget yang dilakukan Rasulullah? Jawabannya enggak, Bu. Jawabannya adalah Rasulullah bersifat normal. Kalau riwayat, Pak, Rasulullah di bulan Ramadan merupakan Rasulullah adalah orang yang baik, dan sebaik-baik Rasulullah, sekarim-karimnya Rasulullah adalah di bulan Ramadan. Hadis di Sahih Bukhari ditegaskan seperti ini. Kalau waktu haji Rasulullah normal, Bu, maksudnya normal kayak begini. Rasulullah emang udah baik, waktu di haji juga baik, waktu selama haji juga baik, pas pulang haji juga tetap baik. Sekarang kita nih,
Kita berangkat dari tanah air ternyata bawa dosa, bawa ke sifat burukan kita, Pak. Sifat burukan kita masing-masing. Ketika di sana, kalau kita berhasil untuk membuang sifat-sifat yang negatif kita melaksanakannya dengan baik, terus kita berperilaku baik di masa haji maupun di pasca haji, maka kita hampir sama dua fasenya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase pertamanya beda, karena jelas ya, kita dibanding Rasulullah nggak mungkin sama. Kita dengan segala kekurangan kita bawa itu ke haji kita. Tapi tinggal yang di sananya. Di sananya kita harusnya bersikap seperti orang yang paling baik. Orang yang paling baik itu pakai bahasa hadis apaan sih? Lagi-lagi absus salam wa atimut ta'am. Menebar kedamaian, menebar keselamatan, menebar kebaikan, dan berbagi. Dalam tanda petik berbagi. Nah, ini kita seringannya berbaginya untuk beli oleh-oleh di rumah, Bu. Padahal berbagi yang dimaksud oleh Rasulullah dalam teks hadis ini adalah berbagi ketika haji. Kita contohnya kayak gini, yang gampang ya. Ibu bawa $1.000 lah, atau $2.000 sebagai oleh-oleh. $2.000. Habisnya kemana, Pak? $2.000 itu. Buat makan semuanya kan udah sama travel, udah sama KBIH, udah kita bayar. Buat apa 2.000? Kebanyakan kan kita buat tambah-tambahan makanan, sama buat oleh-olehnya berapa sekian banyaknya. Ada gak jamaah haji yang kebanyakan itu $1.000 dibagi untuk orang yang datang haji, berbagi $1.000 untuk oleh-oleh. Saya nggak tahu, catatan saya belum ada tentang orang yang seperti itu. Catatan saya 2.000-2.000-nya atau 1.900-nya dipakai untuk beli oleh-oleh, dibawa ke. Padahal di iniannya, di teks hadis yang yang syarat hajinya mabrur atau amaliyah yang membawa orang haji mabrur adalah berbagi. Atimut ta'am itu berbagi makanan. Mungkin barangkali kita mau protes, semua kan orang udah ada makanannya. Jawabannya tidak seperti itu, Bu. Tidak seperti itu. Masih banyak orang-orang yang dari negara-negara yang miskin perlu untuk dibagi makanannya, atau mungkin kita berbaginya adalah ini idealis banget. Ketika kita berhaji, kita ngumpulin uang untuk membantu Palestina umpamanya, untuk membantu Sudan umpamanya, untuk membantu Afghanistan umpamanya. Bukan Afghanistan melawan, bukan perang, akan tapi banyak sekali orang miskin di Afghanistan. Untuk membantu negara-negara Muslim yang membutuhkan bantuan kita. Mungkin itu kali yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai absus salam wa atimut ta'am. Tapi apakah ini dilaksanakan oleh kita-kita? Tadi lagi-lagi saya melihat diri saya, melihat jamaah yang pernah saya lihat. Saya belum melihat ibu-ibu pergi haji karena memang belum kelihatan, Bu, ya. Nanti kebanyakan kita adalah buat duitnya tadi buat oleh-oleh. Kalau umpamanya buat oleh-oleh, apakah haji kita jadi mabrur? Satu kisah yang menarik, Bu. Saya dengar sendiri dari guru saya, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, waktu kita lagi ngaji Hikam Athaillah. Agim kan syarah Hikam Athaillah. Saya dulu ngaji buku yang sama dengan ulama besar sekali di Syria, ulama yang paling besar di Syria, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Beliau cerita bahwa satu masa, saya lupa masanya tahunnya berapa, beliau sebutkan ada seorang tukang sol, Pak, tukang sepatu. Kerjanya tukang sepatu, mengumpulkan uang sekian banyaknya
sekian banyaknya untuk pergi haji. Ya, untuk dalam waktu sekian tahun untuk persiapan pergi haji. Pas hari haknya, semua persiapan waktu itu kan harus mempersiapkan kendaraannya berupa tunggangan, hewan tunggangannya, makanan dan sebagainya disiapin untuk beliau pergi haji bersama istrinya. Tahu-tahu pas mau berangkat, di hari-hari menjelang beliau berangkat, beliau mendengar jeritan tangis dari samping rumahnya, rumah sebelah jeritan tangis seorang anak. Akhirnya nguping orang ini, anak ini ibunya lagi masakin batu untuk dikasih kepada anaknya. Yang namanya batu kan nggak bakal matang, Bu. Ya anaknya terus menangis. Akhirnya apa yang dilakukan, tukang sol sepatu ini tidak jadi pergi haji, jadi menginfakkan perbekalannya untuk haji kepada ibu ini. Kan nggak berapa lama wukuf Arafah. Setelah wukuf Arafah, banyak ulama-ulama yang soleh ngimpi diberitahu oleh malaikat. Nah, bahasa tasawuf, orang soleh mimpinya adalah benar, seperti Nabi mimpinya adalah benar. Nah, orang-orang yang ulama-ulama soleh diberitahu malaikat bahwa haji mereka nih seluruhnya, haji tahun ini diterima oleh Allah gara-gara tukang sol nggak pergi haji. Gara-gara tukang sol nggak pergi haji, hajinya jadi pada diterima. Andai tukang sol itu pergi haji, mungkin semua jemaah hajinya jadi tidak diterima. Ulama-ulama pada nyari tukang sol ini, disebutkan namanya, pada nyari. Pada assalamualaikum, apa sih rahasia? Pertama mereka terima kasih. Apa sih rahasianya? Kok haji kami bisa jadi diterima oleh Allah, jadi mabrur gara-gara Anda yang tidak pergi haji? Diceritain tadi, Bu. Ternyata uangnya itu digunakan untuk sedekah kepada tetangganya yang belum haji. Luar biasa. Kita nggak sampai segitu. Berani nggak nanti kalau umpamanya haji kita mau mabrur, separuh atau sepertiga uang yang kita rencanakan untuk oleh-oleh haji kita berbagi untuk orang lain. Kalau kita mengatakan kita sibuk dengan daftar oleh-oleh yang kita mau beli, ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah nggak bawa oleh-oleh. Nggak bawa oleh-oleh yang berupa tadi itu ketel ataupun sejadah. Bahkan sejadah pun Rasulullah nggak bawa. Kita kan bawa oleh-oleh sejadah, Bu, ya. Sejadah, mukena, sorban buat laki-laki, peci kita bawa. Dalam artian gini, boleh nggak sih bawa sejadah, beli sejadah? Boleh, nggak ada yang larang. Secara fikih boleh. Sah atau tidak hajinya? Sah, tetap itu, karena itu nggak ada kaitannya dengan haji. Bukan syaratnya sah haji orang harus beli peci dari Mekah, enggak. Akan tapi kalau tadi itu kita pengen tahu esensi haji yang sebenarnya, terus kita pengen tahu hajinya Rasulullah kayak gimana, ya tadi itu ternyata Rasulullah tidak bawa oleh-oleh haji, apalagi sejadah, apalagi kurma atau kurma dari Madinah, ya. Itu nggak bawa. Yang dibawa apa? Yang dibawa oleh-olehnya adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, janji dimasukkan ke surga. Kebahagiaan seorang haji yang sejati adalah ketika dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW waktu haji turun ayat inna dina indallahil Islam, sekarang kita nggak bakal turun ayat ke kita,
akan tapi kita memahami bahwa ayat-ayat Quran itu seperti ini. Ini indeks tematiknya, tinggal indeks tematiknya, cari masalah syariat, ya masuk cari buka indeks, ambil syariat, ambil fikih ibadah, ambil haji dan umrah, haji dan umrah. Kita mau melihat yang mana, tentang apanya, tentang perintah melaksanakan haji, mana sih dalilnya? Tinggal buka. Fi ayatul bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Enak. Nah, dengan demikian nanti kita bisa menggabungkan Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ulama dulu, ulama-ulama haji itu kesempatan untuk bertukar riwayat. Jadi orang Mesir meriwayatkan hadisnya di Mekah paling gampang. Dari orang Syria meriwayatkan riwayat di Mekah. Jadi orang saling bertukar ilmu pengetahuan di Mekah selama musim haji. Ya, karena itu kan ketika orang hadis ya, guru sama murid kan harus ketemu untuk hadis dikatakan sahih. Ketemu orang Baghdad sama orang Mesir kan kalau ketemu yang paling enak kan ketemunya ke mereka pergi belum tentu ada orangnya. Yang paling enak di mana? Orang dari mana-mana datang, ketemunya di Mekah, dan ketika di Mekah itu masing-masing ulama meriwayatkan hadis yang dia miliki, berbagi. Nah, sekarang ini kita nggak seperti itu. Yang minimal ketika kita di Mekah, kita baca Quran, ketika di Madinah kita baca hadis. Bahkan Imam Malik, ini saya tutup dengan ini sebelum kita buka pertanyaan. Imam Malik, Imam Syafi'i kan nyetor Muwatta Malik, kitabnya Imam Malik itu di samping makam Rasulullah. Kalau nanti ada yang protes, Imam Malik diprotes sama muridnya, beliau akan mengatakan yang ngomong itu di makamnya. Jadi nggak berani ngomong lagi orang tuh kalau udah dibilang kayak begitu. Nah, saya selalu ketika di Madinah, saya sempatkan diri untuk khatamin satu kitab tertentu. Baca kitab tertentu yang paling gampang Arba'in Nawawi umpamanya, baca di Madinah. Biar apa? Biar sentuhan kita tuh ada dengan Rasulullah tuh ada. Dan tentu Bapak dan Ibu tahu bahwa banyak orang yang apalagi yang kedua kalinya masuk meninggalkan kota Madinah menangis, meninggalkan kota Mekah kadang-kadang nggak menangis, Pak. Tapi meninggalkan kota Madinah menangis. Masuk Masjidil Haram ada yang menangis, ada yang tidak. Tapi masuk Masjid Nabawi apalagi untuk pertamanya akan menangis. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, esensi haji adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh haji modal yang paling baik yang kita bawa adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan yang paling ketakwaan itu kita akan gunakan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Akibatnya kita tidak rofas, tidak busuk, tidak tidak. Akibatnya adalah kita akan afsus salam wa atimut ta'am. Udah ini yang kita kerjain. Manasiknya gampang banget, manasiknya secara fisik yang diminta, bukan doa yang diminta, bukan gerakan yang diminta, akan tapi fisik keberadaannya ada di sana. Itu kita laksanakan, maka ketemulah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang layak kecuali